Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dha ila akhir ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdhabul hadits. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله إخوانا. Al-mukarramun wal muhtaramun, alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Pada momentum Ramadan kali ini, izinkan Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema kultum yang berjudul sifat hasud. Namun sebelumnya Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Luqmanul Hakim. Pada suatu hari Luqman mengajak putranya jalan-jalan keliling kampung bersama dengan keledainya. Luqman naik di atas keledai, sedangkan putranya jalan kaki nuntun keledai itu. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung berkomentar. Bapak macam apa itu? Itu namanya bapak yang egois. Masa bapaknya naik di atas keledai sedangkan anaknya disuruh jalan kaki? Bapak macam apa itu? Lalu Luqman dan putranya tukar posisi. Sekarang Luqman putranya yang naik di atas keledai, sedangkan bapaknya jalan kaki nuntun keledai itu. Apa masih dikomentari? Iya, betul. Apa komentar orang saat itu? Itu namanya anak yang durhaka. Itu namanya anak yang buruk akhlaknya. Masa bapaknya disuruh jalan sedangkan dia sendiri naik di atas keledai? Anak macam apa begitu? Tukar posisi. Sekarang dua-duanya naik di atas keledai. Luqmannya naik di atas keledai, putranya pun juga naik di atas keledai. Jadi dua-duanya naik. Apa komentar orang-orang? Bapak dan anak sama-sama tidak punya peri kebinatangan. Masa keledai mungil begitu mereka naikin berdua? Gimana ceritanya? Gimana naruh otaknya? Salah lagi. Tukar posisi. Sekarang Luqman dan putranya turun dua-duanya. Keledainya tidak mereka naikin, mereka tuntun dan mereka jalan kaki. Apa komentar orang saat itu? Itu namanya bodoh, kata orang-orang. Anak dan bapak sama-sama bodoh. Kenapa? Lah itu keledai sehat. Mereka bawa, kenapa tidak dinaikin? Kenapa tidak dimanfaatin? Malah mau berjalan kaki. Dasar bodoh. Salah terus. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah.
Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Ketika kita melakukan kebaikan karena Allah, jangan pernah berhenti hanya karena manusia. Dan bagi kita, jangan sampai kesibukan kita menilai orang lain sampai lupa menilai diri kita sendiri. Jangan sampai kesibukan kita iri terhadap nikmat yang Allah kasih ke orang lain sampai lupa bersyukur atas nikmat yang Allah kasih ke diri kita. Salah satu tanda di dalam diri seseorang ada mempunyai sifat hasud. Dan ini harus kita tahu cirinya agar kita bisa menghindari hal yang semacam itu. Karena apa? Karena sifat hasud ini adalah minal muhlikat. Salah satu yang sangat membahayakan dan membinasakan. Apa cirinya? Jika kita melihat orang lain dapat nikmat, kita merasa berat, tidak senang hati, itu menandakan ada sifat hasud. Lihat orang lain dapat bala, kita senang. Berarti ada di dalam diri seseorang itu ada sifat hasud. Lihat orang lain dapat nikmat, kita sedih. Lihat orang lain dapat musibah, kita senang. Ulum ni'matun mahsudatun. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri sama kita. Ya kan, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengabarkan kepada kita bahwasanya tanpa kita sadari bahwasanya ada nikmat yang besar yang ada pada diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka didatangkanlah orang yang hasud, yang memfitnah kita, yang menghina kita, yang menggunjing kita, macam-macam lah. Agar apa? Agar kita tahu bahwa ada nikmat yang ada di dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan bagi yang hasud, pada hakikatnya engkau menentang perbuatan Allah. Dan engkau secara tidak langsung mengatakan apa yang Allah lakukan itu tidak tepat. Itu ada hasud. Segala macam permusuhan, segala macam pertikaian, apabila didasari karena hasud, itu tidak bisa didamaikan. Segala macam permusuhan bisa didamaikan. Segala macam pertikaian bisa didamaikan, kecuali permusuhan yang didasari karena hasud. Itu tidak bisa didamaikan sebelum yang ia hasud itu musnah dan binasa. Ingat kita hidup pasti ada yang suka kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Bagaimanapun kita berusaha untuk menjadikan semua orang menyukai kita, itu adalah mustahil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, baik dilihat dari segi ketampanannya, dari segi keindahannya, dari segi aromanya, dari segi keindahan suaranya, kamil. Manusia yang sempurna baik dari segi penciptaannya. Masih ada yang tidak menyukai dengan beliau. Bagaimana dengan kita? Wahai hadirin sekalian, sadar kita. Tapi ingat, satu, kita punya rumus. Selama kita berada di jalan yang benar, selama kita berada di jalan Allah, selama kita berada di realnya Nabi Muhammad bin Abdullah, jangan pedulikan siapapun. Karena apa? Sadar kita tidak akan mampu menjadikan orang yang benci menyukai kita. Dan kita sadar, hidup pasti ada yang benci dan yang menerima. Dan orang yang sudah membenci kita, mereka tidak akan pernah menganggap kebaikan kita itu adalah merupakan kebaikan. Dan orang yang sudah yang suka kepada kita, mereka akan menganggap apa yang kita lakukan semuanya benar. Meskipun khilaf, mereka mampu memaafkan dan mereka mampu memakluminya. Ainur ridha an kulli aibin karilatun wa ainu sukhti tubdil masawiya.
Pandangan kasih sayang akan menutup segala kekurangan, sedangkan pandangan kebencian akan menampakkan segala keburukan. Intinya apa hadirin? Di mata orang lain kita tidak akan pernah ada benarnya, apalagi di mata para pembenci kita. Apapun, bagaimanapun kita benarnya, bagaimanapun dalil yang kita bawakan, tetap di mata mereka kita itu salah. Kenapa? Karena mereka memandang kita berdasarkan kebencian. Beda dengan orang yang memandang dengan kecintaan. Apapun dilihatnya kesalahan kekasihnya, tidak akan kelihatan. Karena cinta sudah meliputi semuanya. Nah, mungkin kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.